miskin, getol melaksanakan karena apa yang disampaikan Rasul, sepanjang kamu masih berpegang kepada keduanya. Sabda man fattara sha'iman kana lahu mislu kafiratun lima bainahunna. Tak qarain atau qarina saling menyertai. Dalam hadis kita seringkali tidak peduli, mengesampingkan seperti ini misalnya. Ayo, Allah memberikan saat-saat atau waktu-waktu diijabahnya doa kita jauh lain. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Khatu iman, pemirsa di rumah yang dimuliakan Allah, tentu saja apa yang Allah berikan terhadap kita, kenikmatan-kenikmatan yang mana kita saat ini masih bisa menjalankan segala aktivitas baik keduniaan ataupun aktivitas agama. Yang mana diantaranya ialah kita masih bisa melaksanakan ibadah saum Ramadan. Khatu iman rahimakumullah. Tentu saja kalimat syukur itu senantiasa kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi apa yang membedakan orang yang benar-benar bersyukur serta hanya sebatas memuji? Sebagaimana tadi saya kutip dalam surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah yang maha mengurus segala alam. Kalau kita lihat dalam tafsir ahkam, Imam Al-Qurtubi mengatakan alhamdu a'amu minasyukri. Yang namanya alhamdu atau memuji itu lebih umum daripada syukur. Mengapa? Lianna syukra itu yakunu muqabalatal nikmat. Yang namanya syukur itu bagaimana cara kita menghadapi nikmat. Lebih mudahnya seperti ini. Ketika kita kasih contoh, hamidtu ar-rajula ala syaja'atih. Aku memuji terhadap seseorang atas keberaniannya. Maka kalau kita lihat seseorang itu berani tanpa ada manfaat bagi diri kita. Akan tetapi syakartu rajula ala ihsanihi. Aku bersyukur terhadap seorang atas kebaikannya. Maka kalau kita lihat dalam surat Al-Fatihah itu, Alhamdulillahirabbil alamin bisa bermakna alhamdu semata ataupun memang bermakna asyukru atau syukur. Tergantung bagaimana orang yang menyikapinya. Ketika Allah, sebagaimana kita ketahui beliau maha segalanya, gitu, maka itu hanya sebatas hamdun saja memuji. Akan tetapi alhamdulillah bisa saja bermakna syukur ketika kita merasakan nikmat yang beliau berikan terhadap kita, kemudian kita sikapi atas nikmat itu. Maka bisa disimpulkan bahwasanya yang namanya alhamdulillah atau hamdun itu belum tentu syukur. Akan tetapi yang namanya syukur pasti itu hamdun atau memuji. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, apa syukur itu? Kalau dalam kitab Ar-Raghib Al-Aspahan beliau menjelaskan asyukru tasawwuru nikmati wa idharuha. Gambaran kenikmatan serta menampakkannya. Sebagaimana tadi dikatakan bahwasanya kita memuji kepada Allah, kemudian dengan merasakan manfaat yang apa yang Allah berikan terhadap kita, kita membalasnya dengan cara syukur, yakni dengan menampakkannya.
Bagaimana cara menampakkannya? Tentu saja dengan melaksanakan beberapa ataupun sejumlah ketaatan terhadap beliau. Dengan cara ibadah yang memang wajib atau disunahkan. Nah, kalau lihat dalam Al-Quran, Allah memberikan gambaran satu hamba yang disebut paling bersyukur. Di antaranya dalam surat Al-Isra, dzurriyyata man hamalna ma'a Nuhin innahu kana 'abdan syakura. Bahwasanya Allah memberikan gambaran hamba yang sangat bersyukur ialah Nuh alaihissalam. Dengan menggunakan kias atau wajan abdan syakuron, bukan syakirun. Menandakan bahwanya syakuron itu sangat-sangat sigoh. Lebih banyak sekali dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam segi apa? Maka dalam Ibnu Katsir dijelaskan yahmadullaha ala tu'amih. Bahwasanya yang namanya Nuh alaihissalam itu memuji terhadap Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang diberikan kepadanya berupa kenikmatan. Di antaranya itu dengan makanan. Ataupun yang kedua dengan libas. Yaitu dengan pakaian yang Allah berikan terhadapnya. Atau syarab, minuman yang ia minum merupakan bagian kenikmatan yang Allah berikan. Dan segala hal kulih. Nabi Nuh itu sangat bersyukur terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, maka kita bisa termasuk kelompok yang sangat bersyukur dengan merasakan apa yang Allah berikan kepada kita, yaitu berbagai macam kenikmatan, kita munculkan dengan cara beribadah ketaatan kepada beliau. Oleh karena itu, maka balasan bagi orang yang bersyukur tentunya akan merasakan ketentraman dalam hidupnya dengan qadar ketentuan yang Allah berikan terhadap dirinya. Ia sangat menerima, kemudian bersyukur kepada Allah bahwasanya itu merupakan kenikmatan baik dalam keadaan susah ataupun keadaan lapang. Nah, adapun ganjaran orang yang bersyukur yang Allah berikan nanti di yaumil akhir tiada lain ialah surga. Mengapa? Karena tiada hadiah ataupun reward yang begitu baik, begitu pantas bagi orang yang bersyukur. Dan tidak ada hadiah yang paling baik selain surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul iman rahimakumullah yang dimuliakan Allah. Maka marilah kita saling mengingatkan atas apa yang Allah berikan terhadap kita. Lewatkan yang asalnya hanya sebatas memuji. Sekarang kita pentaskan, kalau bahasa Sunda mah, menjadi hal yang patut kita syukuri atas apa yang Allah berikan dengan berupa ganjaran tiada lain sebaik-baik ganjaran, yaitu surga Allah subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan kenikmatan. Khatiman rahimakumullah, kiranya itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada guna serta manfaat bagi diri kita dalam memacu kehidupan ini dengan terus meningkatkan kualitas keimanan kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.